Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru, anak-anakku semuanya. Bagaimana semuanya sehat? Kita di pertemuan yang ke-18 ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ulul Azmi. Tentu tidak asing lagi tentang Ulul Azmi ini, para rasul dan para nabi yang ada di dalamnya. Kita akan bahas dulu apa itu pengertian Ulul Azmi. Yang pertama adalah Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang diberikan kepada rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. 5 nabi yang mendapatkan gelar tersebut adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad, sebagaimana dalam surat Al-Asyura ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minna rusuli wa la tastajil lahum ka'anahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min naharim bala'uhu fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik tidak taat kepada Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 13, Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Adapun sifat utama Nabi Ulul Azmi adalah: yang pertama, memiliki seruan dakwah global dan universal untuk manusia dan jin. Yang kedua, memiliki syariat dan agama yang mandiri dan baru. Dan yang ketiga, memiliki kitab samawi. Nabi Nuh alaihissalam termasuk rasul ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapatkan hinaan dari kaumnya. Beliau tidak pernah mengenal menyerah, terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada Allah ke jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Atan termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah SWT, umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah, dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umatnya yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bentuk kesabarannya: yang pertama, menghadapi dan mendakwai Fir'aun dan pengikutnya. Yang kedua, memimpin kaumnya yang sangat membangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulsmis yang selanjutnya karena kepatuhannya dan kesabarannya serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim alaihissalam dipelihara dalam keadaan penting yang disebabkan tirani Namrud yang membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar, diusir dari kampung halamannya.
Setelah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Siti Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak belian yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah, terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat berbahagia itu, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membuang istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintai itu ke tanah Gesang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun perintah lebih berat diterima Ibrahim alaihissalam, yaitu mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelih adalah domba. Selain tugas tersebut, Ibrahim alaihissalam tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai Rasul penyeru kebenaran. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam, bentuk kesabarannya. Pertama, sabar sebagai seorang yang miskin. Yang kedua, sabar menerima pengkhianatan seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Yang ketiga, sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. Kehidupan Isa menggambarkan kesulitan dan ketaatan dalam beribadah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul, penentangan bukan saja dari orang lain, tapi juga dari Abu Lahab, sang pamannya sendiri. Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan penderitaan mereka. Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hashim tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah. Itulah kisah daripada Rasul Ulul Azmi. Keteladanan yang bisa kita ambil yaitu keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan dan rintangan saat menyebarkan agama Allah. Dari sinilah kita juga berusaha bisa meneladani daripada sifat-sifat keteladanan Rasul-Rasul Ulul Azmi ini untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memiliki keteguhan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi cobaan dan rintangan saat menjalani kehidupan di dunia ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.